Saudara, Kuat Ma'ruf satu-satunya sipil yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang membantah keterlibatannya. Ia juga mempertanyakan kenapa dirinya bisa dijerat pasal 340 pembunuhan berencana. Lantas, pantaskah kemudian Kuat dijerat dengan pasal pembunuhan berencana ini? Seberapa kuat juga peran Kuat dalam pembunuhan Brigadir Yosua? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atma Sasmita. Prof Romli, sehat selalu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama Niluh. Prof, kalau kita lihat fakta persidangan yang muncul, beberapa hal yang dilakukan Kuat itu disebutkan sebagai bagian turut membantu pembunuhan berencana terhadap Yosua. Salah satunya ketika di Duren 3, ia menutup pintu, menutup tirai, menutup jendela. Apakah peran-peran yang seperti itu bisa disebut sebagai ikut terlibat dalam sebuah perencanaan pembunuhan, Prof? Kalau saya lihat ya, dengar gitu dari dakwaan, bukan di situ. Itu pelaksanaan dari perencanaan. Perencanaannya waktu mereka berempat ada di rumah satu lagi. Di rumah Saguling? Iya, di situ kan dibicarakan, nanti lo nembak gue bantu kawal, segala macam kan. Terus pelurunya disiapkan, malah Putri ngambil peluru kan. Perencanaan sendiri ya, menurut hukum kan sudah banyak dengar dah. Seseorang itu ada niat melakukan suatu kejahatan, dia sudah ada niat, sudah merencanakan dengan cara dia merenung dulu, memikirkan dulu kan akibatnya, mau jadi apa enggak. Ya setelah itu dipersiapkan alat-alatnya, alat bantunya apa, peluru dan sebagainya dengan apa. Terus sudah di setel ya, diatur Kuat lu nanti jaga kan gitu, bawa pisau segala macam. Itu perencanaan semua. Sekarang kalau melihat peran Kuat ketika di rumah Saguling, Prof, kemarin dalam persidangan CCTV di rumah Saguling dibuka, Kuat Ma'ruf nampak naik ke lantai 3 bersama dengan Putri Chandrawati. Kalau dari CCTV itu hanya 3 menit, Prof, dia ada di sana. Apakah dengan fakta itu bisa dibuktikan bahwa Kuat Ma'ruf ini terlibat dalam proses perencanaan saat di rumah Saguling itu? Kalau menurut saya enggak. Kalau mereka berdua ke atas itu mungkin kebiasaan mereka begitu. Begitu gampangnya naik berdua, padahal ada orang lain di sana di rumahnya. Berarti udah biasa. Bukan melakukan satu perencanaan di situ. Meskipun pada saat itu misalnya ada terlihat Putri melambaikan tangan seperti memanggil Kuat. Yang ada masalah itu, artinya itu kebiasaan. Setelah turun, Kuat juga ikut naik mobil dan menuju ke rumah Duren 3 TKP pembunuhan. Itu juga Anda lihat apakah bisa membuktikan bahwa Kuat itu terlibat dalam perencanaan itu? Ini ya, kalau namanya pidana itu ada orang yang melakukan, ya kan? Ada orang yang menyuruh, ada yang ikut serta, ada yang membantu. Kuat tuh di situ hanya membantu kalau saya lihat, membantu merencanakan pembunuhan. Bukan dia merencanakan, bukan dia turut serta. Kalau turut serta kalau orang turut serta nih gue ikut, gue ikut. Memang nih orang gue benci pengen bunuh gitu. Nah, nggak ada tuh. Hanya membiarkan, kan takut. Dia biarkan, nggak mencegah kan takut sama bos kan gitu. Kalau saya bilang Kuat, ya kan, si Ricky Rizal itu perbantuan. Jadi dia tidak bisa dijerat 340, Prof? Kan nggak bisa sebetulnya. Kalau turut serta kemungkinan bisa, kemungkinan tergantung bukti-bukti yang diperoleh selama sidang ini kelihatan. Tapi selama sidang kok nggak kelihatan turut sertanya bahwa dia memang sama-sama ingin membunuh, ya kan, ada dendam, nggak ada itu. Hanya dia takut melaksanakan tugas, takut sama atasan. Ketika misalnya ia memanggil Yosua di Duren 3 dari luar, membawanya ke dalam, kemudian sampai terjadi pembunuhan itu juga tidak bisa membuktikan seseorang ikut dalam proses tadi, Prof? Kembali ke siapa yang nyuruh. Yang nyuruh si Sambo. Dia orang yang disuruh. Orang yang disuruh itu tidak bisa diminta pertanggung jawab. Apalagi ada hubungan atasan bawahan kan. Nah ini makanya nih, Bapak juga nggak tahu apakah jaksa kelihatannya sih ngotot 340 hampir semuanya yang benar. Iya, 5 terdakwa 340. Yang benar. Putri juga ragu saya, cuman karena mereka berempat kumpul baru di situ kejadian. Tapi mereka memang nggak niat membunuh, Putri nggak niat membunuh kok, nggak mungkin. Bagaimana dengan misalnya Richard Eliezer yang sudah pegang senjata? Kalau itu lain, dia kebetulan ya nasibnya bagus. Dia LPSK memberikan status justice collaborator. Kalau LPSK nolak, kena dia
3-4. Ya iya dia nembak kok. Kemarin tuh di sidang logika yuridis, tapi belum dibahas patut enggaknya. Patut enggak perintah seperti itu. Seorang jenderal, bener jenderal, tapi kok perintahnya membunuh orang, membunuh ajudan malah harus dilaksanakan enggak? Kenapa enggak nolak? Gitu kan, ini pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Dan ketika ada relasi kuasa, Prof, maka orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa Ya, itu. karena diperintah dan ada jabatan yang memerintah. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim, hati-hati, karena jangan-jangan orang yang tidak bersalah sebetulnya, ya logika yuridisnya seperti bersalah kan, nembak kok, tapi kepatutan jadi masalah. Tapi ketika misalnya ada peran kuat di situ, misalnya ia menjadi orang yang mendesak Putri untuk melapor ke Verdi Sambo sampai muncul kemarahan, dia akhirnya juga ikut terlibat dalam kasus ini. Keterlibatan antara peristiwa Magelang dengan Duren 3, apakah itu bisa dikaitkan, Prof? Ini ya, kalau kita ya dihadapkan pada situasi itu ya, maksudnya, wah saya diperkosa, pasti kita ya sebagai orang pihak luar, bukan saudara, Bapak harus laporin Bapak dong. Jangan nanti ada masalah di kemudian hari, duri dalam daging, dalam rumah tangga. Itu bahasa yang biasa kalau kita menghadapi sesuatu. Tapi dia tidak menyangka akan akibatnya sefatal itu gitu. Jadi tidak ada yang mengarah bahwa ada niatan penghilangan nyawa itu dari Kuatma'ruf. Si Ricky juga enggak. Kasus ini kan sebenarnya dipermasalahkan oleh pihak Verdi Sambo karena banyak hanya mengacu pada satu keterangan, yaitu keterangan Richard Eliezer yang disebut sebagai justice collaborator. Ini yang kemudian selalu dijadikan senjata oleh pihak Verdi Sambo, bahwa satu keterangan ini tidak bisa digunakan untuk membuktikan satu peristiwa pembunuhan berencana. Ya, Anda bagaimana, Prof, melihatnya? Kalau saya melihat kan banyak saksi, banyak keterangan dari saksi-saksi. Dan yang paling sulit ya, tanda tanya, saksi-saksinya orang-orang dia juga, teman saksinya orang luar sih paling membantu, yang perempuan sih kuat, selebihnya orang-orang situ juga. Jadi memang agak sulit ini jaksa ya menyesuaikan keterangan satu dengan satu lainnya. Tapi yang jelas ada orang mati, dia yang nembak, itu jelas. 4 orang ada di situ semua. Jelas terjadi pembunuhan sempurna, evidence. Tambah si Putri 5. Nah, kalau yang namanya keterangan Eliezer, menurut saya nggak membantu banyak. Anda tidak melihat keterangan Eliezer bisa... Hanya dia bisa mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya, itu aja kelebihan dia. Kalau si Eliezer nggak ngaku, nggak ke LPSK, buram ini secara hukum. Nggak akan jadi perkara. Tapi apakah kemudian keterangannya memiliki kekuatan bukti? Belum tentu, belum. Dari fakta-fakta yang muncul, persidangan yang berjalan, Anda merasa cukup kuat untuk membuktikan 5 terdakwa ini terlibat pembunuhan kemarin sidang terakhir itu kan masing-masing udah mau, karena sidang mau menanggal tuntutan. Itu hakim susah payah itu memeras pengakuan gitu. Sampai hakim bilang kamu bohong, nggak boleh. Nggak boleh. Hakim kamu juga bohong ya, kamu tuli ya. Hakim juga sempat menyebutkan bahwa saya tidak butuh pengakuan. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Ya apalagi nggak boleh ngomong gitu. Hakim tuh nggak boleh. Saya juga kaget, berani betul. Harusnya jaksa itu pekerjaan jaksa, neken terus gitu. Apa yang Anda baca dengan hakim bersikap seperti itu? Kewalahan lah menurut saya. Untuk membuktikan 340 kepada 5 tersangka terdakwa, maksud saya, menurut Anda hakim masih belum yakin bahwa mereka terlibat 340? Sampai kemarin sidang nggak yakin deh, hanya yakinnya satu, semua bohong gitu aja. Hakim bahkan melakukan sidang di TKP pembunuhan. Nah itu untuk meyakinkan keterangan-keterangan semua itu, dia nggak percaya. Kamu di mana berdiri, kamu di mana kan gitu. Dia datang ke tempat, baru dia yakin. Oh si Kuat di sini, si Richard Ricky Rizal di sini, bohong. Dia bilang nggak tahu. Tidak melihat. Nggak melihat, makanya buta tuli apa kamu? Nah dengan TKW kemarin itu meyakinkan, memberikan keyakinan pada hakim bahwa memang ini
persekongkolan. Ya mungkin dari situ hakim bisa dapat keterangan bahwa keterangannya bohong, yang betul-betul kamu tahu tapi pura-pura tidak nggak tahu. Jadi artinya apa? Kalau saya tahu, pura-pura tidak tahu, saya mendukung si FS kan, betul nggak? Kalau mendukung dianggap turut merencanakan, gitulah kira-kira. Jadi Prof, menurut Anda Ferdy Sambo bisa divonis dengan 340, tapi 4 terdakwa lain belum tentu bisa. Nah, nggak bisa. Kuat Ma'ruf pun tidak bisa. Enggak. Kalau toh bisa dibisa-bisain aja tapi dengan hubungan relasi kuasa menjadi lebih ringan jadinya. Oke. Ya kalau ringan dari perencanaan nggak bisa ya 338. Karena kita mengacu pada keyakinan hakim dalam mengambil Nah, vonis. itu. Bagaimana Anda melihat akhir dari persidangan? Ya justru di situ saya menunggu itu gimana putusannya, gimana pertimbangan. Penting pertimbangannya nih. Bisa kelihatan nanti hakim bohong apa enggak, mampu apa enggak. Kayak lagi ini pekerjaan berat bagi hakim kalau analisa Anda. Terus saya yakinnya nasib orang loh ini. Ya. Nasib orang loh. 15 tahun tuh banyak. 15 tahun, 20 tahun itu lama. Ini menjadi ujian bagi hakim, Prof? Ya. Enggak, bukan bagi hakim, bagi sistem peradilan. Buat saya ujian besar ini. Kasusnya besar, signifikan, belum pernah ada dalam sejarah masalah perselingkuhan menjadi masalah nasional, ya kan? Jadi ini sekali lagi adalah ujian bagi sistem peradilan kita di Indonesia dari kasus Sambo ini. Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Terima kasih sudah berbagi informasi di Nilo, Prof. Sehat selalu.